Kepikiran gak sih gimana website itu berjalan dan bisa nampilin pas kita akses domainnya? Nah, hari ini kita bakal belajar cara instalasi dan konfigurasi server berbasis Ubuntu. Tutorial ini berdasarkan modul administrasi sistem jaringan dari SMK Telkom Banjarbaru oleh Kak Valerian Erza. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Adil Gani. Saya berasal dari kelas 11, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi, kita di sini akan membuat VM atau membuat server yang berbasis Ubuntu. Jadi nanti kita membuat menginstalasi OS, kemudian konfigurasi jaringannya, remote server, DHCP, DNS dan yang lainnya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu nih requirement-nya apa aja sih. Biasanya password yang digunakan itu supaya mudah terlebih dahulu 1 sampai 6. Tapi kalau misalnya pemakaian buat yang lebih advance bisa lebih rumit lagi. Tapi di sini kita pakai 1 sampai 6 aja ya. Terus untuk IP server kita pakai kelas C aja. Terus slashnya /24. Kemudian operasi sistemnya kita mau berbasis Ubuntu server yang menggunakan CLI atau command line interface. Untuk range untuk range itu kita menggunakan 10 ini aja, 10 user aja ya. Mulai dari 10 sampai 20. Kemudian untuk di list time itu kita gunakan default aja nih. Untuk domain juga kita pakai domain net. Untuk DNS kita pakai wide web ya. Ininya. Terus untuk SSH kita menggunakan 4593. Untuk server web kita menggunakan modul APC2. Terus untuk web content kita nanti ngisinya serah nih, tapi temanya ini kan ditentukan edukasi. Kalau saya sih nanti kita brainstorming pakai AI aja supaya lebih gampang, supaya lebih fokus lah. Terus untuk FTP kita pakai Pro FTPD ya, untuk portnya 3030. Oke, lanjut kita langsung aja untuk konfigurasi ya. Oke, yang pertama kita akan membuat mesin baru ya. Kita di sini new aja. Di sini server kita namakan nama saya Adli. Terus bisa pakai ini SRV. Terus untuk ISO ini kita pakai Ubuntu server tentunya. Untuk ini kita bisa download biasanya di Ubuntu Archive atau enggak di Ubuntu resmi web servernya. Terus untuk ini kita skip unattended installation ya. Ini kita geser ke sini. Untuk prosesor kita jadikan 4 aja ya guys. Untuk ini kalau mau bisa di minimalin jadi 20 GB ya. Oke, finish ya. Udah. Ini kita udah bikin nih yang di VM-nya nih. Lanjut, kita sesuaikan topologi di network. Biasanya kita menggunakan bridge. Di sini adapter 1 kita allow all untuk promiscuous modenya. Untuk adapter 2 kita pakai host only. Jangan lupa guys, kalau misalnya kalian udah pernah bikin, kita bikin ini aja dulu. Di sini kita create adapternya. Takutnya nabrak sama VM yang lain, kita nggak tahu kan. Oke, lanjut. Karena saya udah pernah bikin, jadi kita pilih 3 aja. Untuk ini juga kita allow all ya. Tadi ada ngebug dikit ya. Kemudian lanjut kita ke pembuatan instalasi ini ya, instalasi Ubuntu ya. Yang pertama itu kita buka VM-nya dahulu. Nah, di sini kita try or install Ubuntu server. Oke, kemudian kita Nah, kita udah selesaikan tadi installnya. Kemudian kita pilih bahasa Inggris guys. Skip aja gitu deh. Without adapting. Terus ini juga down. Sini juga down juga. Kemudian di sini continue without network. Sini juga kita nggak usah pakai proxy. Kemudian untuk ini kita down juga. Sini kita down aja, nggak apa-apa. Di sini down juga semua.
terus continue guys. Nah, di sini kita isi nama nih. Kalau saya sih saran saya namainnya sama aja sesuai modul yang ada di sini. Itu untuk username adalah nama kalian. Kalau saya sih Adli gini aja. Terus nih Adli aja sih kalau saya ya. Terus untuk password kita gunakan 1 sampai 6 ya tadi. 1 2 3 4 5 6. Terus kita down. Terus kita skip aja nih. Di sini kita down aja. Nah, ini tunggu nih, kita lagi instalasi sistem. Jadi di sini kadang ada yang lama juga, ada yang cepet, tergantung spesifikasi laptop kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Udah selesai guys. Di sini langsung reboot tuh aja. Kita tunggu untuk servernya, Ubuntu-nya untuk mereboot. Nah, kalau ada error di sini, ini nggak apa-apa, kita enter aja. Nah, kita udah masuk ke menu login pada Ubuntu ya, menu pertama. Di sini kita coba login ya. Untuk login itu adalah username dari kita yang kita buat tadi. Kalau saya kan tadi namanya Adli. Nah, untuk Adli login ini itu adalah nama servernya. Kalau saya kan sama semua. Untuk password itu 1 sampai 6 sesuai modul. Kemudian kita melakukan yang namanya sudoku ya. Sudoku ini seperti kita masuk ke dalam perintah yang bisa mengontrol semuanya. Oke, passwordnya sama dengan yang kita buat tadi juga. Nih, kita udah masuk ke root. Kita coba. Ini adalah perintah untuk mereboot sistem CTL reboot. Nah, di sini untuk Ubuntu-nya servernya itu bakal nge-restart. Nah, terus untuk power off itu seperti artinya bakal men-shutdown dari server itu. Jadi fun fact, kalau kalian biasanya X langsung, lebih baik di shutdown lewat komen aja. Soalnya kalau misalnya di shutdown langsung lewat VM, takutnya itu bisa korup, nggak ke save. Itu sih. Nah, oke, kita udah masuk ya. Habis tadi nge-reboot, kita masukin aja langsung username kita sampai 6 passwordnya. Oke, kemudian kita lanjut ke instalasi jaringan ya. Setelah kita menginstalasi OS, kita menginstalasi atau mengkonfigurasi alamat IP-nya. Di sini tuh ada yang npos 3, saya bilang ya, kalau sini kan np00s3 dan npos 8. Nah, itu bisa disebut npos biasanya. Jadi yang sering kita ganti-ganti nanti bakalan yang sering kita ganti itu adalah npos 8. Nanti di situ banyak yang bakal kita sering ganti. Jadi itu ibarat npos 3 sampai npos 8 ini ibarat adapter 1 sama adapter 2 yang kita ubah-ubah tadi di sini nih. Nah, di sini. Ini npos 3 dan npos 8. Langsung aja untuk konfigurasi alamat IP-nya. CD. Kita masuk CD dulu ya. CD itu namanya change directory. Kalau nggak salah ya. Itu untuk perpindahan direktorinya. Langsung kita ke cc, terus langsung ke netplan. Nah, LS itu apa sih? LS itu biasanya buat ngecek apa sih yang di dalam netplan itu. Nah, kita disuruh masuk ke dalam cloud init YAML. Nah, nano itu biasanya untuk mengedit file, mengedit file dan membuka. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, di sini cuma npos 3 doang kan. Nah, kita masukin lah npos 8 sini nih. Nah, kalau enak tuh biasanya pakai tab guys. npos 8 Nah, ini IP-nya adalah IP yang yang diberikan oleh modul ini ya. Kalau saya ikut ini, kita buat nge-save-nya itu biasanya Ctrl O. Nih, file name to write 50 cloud init YAML. Kita Ctrl O aja, itu bakal muncul kayak gitu. Terus kita enter. Buat keluarnya setelah di save tadi, Ctrl X. Nah, di sini kita ketik aja nih netplan apply. Set. Nah, udah bisa. Oke, tadi saya ngalamin error karena spasi di bagian DHCP ini kurang ya. Jadi bisa diperhatikan juga
kesesuaian dari space-nya. Kalau mau enak itu harus pakai tab biasanya supaya terformat dengan baik. Oke, kita selanjutnya langsung aja IPA masuk ya di endpost 8 192.168.10.1. Coba kita tes ping aja dulu. 888 ini ping Google ya. Oh, 88. Oke, tadi ini terminalnya hilang karena saya tulis clear gini ya. Jadi buat ngilangin supaya enak lihat. Nah, ini bisa ping 88. Nah, ini masuk ya. Terus kalau mau mastiin lagi nih, kita pakai website Cloudflare juga nih bisa nih buat ngeping 1111. Aman ya semuanya, berarti internet udah masuk internet udah masuk ke dalam VM kita atau server Ubuntu kita. Jadi artinya untuk ini internet sudah masuk ya ke dalam VM kita atau server Ubuntu kita. Oke, kita masuk ke tahap nomor 4, konfigurasi remote server. Oke, yang pertama kita pasti menginstal modul dari OpenSSH-nya. Kalau ini kita ping dulu sebelum kita download, kita pastiin kita terhubung ke Google ya. Disunahkan ya apt update. Jadi kita nggak tahu ada update apa di Ubuntu. Entah kita harus mengharuskan update kalau mau install sebelumnya, mau install SSH-nya. apt install OpenSSH server ada ya. Min server jadi kita nginstal OpenSSH server. Ini kita tunggu aja dulu. Ini lumayan ya, lumayan cepet. Kalau udah ini udah diinstal, kita masuk ke folder etc SSH ya. Kita masuk ke dalam SSH-nya. Nah, kalau di sini kita nano SSH di config. Nah, portnya bisa disesuaikan ya. Kalau saya di sini disuruhnya untuk SSH adalah 4593. 4593 ya kalau port saya sini. Enter aja. Nah, ini ya. Restart. Ya, kita restart ya. Kita enter aja tadi. Udah selesai. Sekarang kita lanjut. Kita ngebukanya di adapter 2 ya. Di host only-nya yang kita pilih. Kalau saya NCPL itu shortcut ya buat masuk ke network connection. Nah, kita ke properties saja. Nah, kita masukin IP yang udah kita tentuin. Kalau saya kan ditentukannya adalah ini 92.168.10. Itu untuk servernya, berarti kita taruh di gateway 10.1. Untuk subnet masknya karena 104 tuh di ini aja 255.255.255.0. Oke, untuk ini kita terserah aja ya. Yang penting kita masuk range yang sudah ditentukan 10-20. Kalau saya pilih yang pertama aja 10. Oke, kita coba tes ya. Kalau saya itu biasanya sih error dulu ya, harus di restart dulu komputer, tapi kita coba cek dulu. Oke, Doping 168.10.1. Oke, ternyata nggak usah di restart kalau punya saya. Oke, kalau udah aman ping server kita coba SSH-nya aja langsung. Nah, SSH ini username yang kita udah buat sebelumnya di server Ubuntu. Terus kita taruh add, kita panggil add. Terus IP servernya ya, yang kita taruh di gateway tadi. 168.10.1 P4593. Oke, udah masuk ya. Saran saya kalau udah merestart SSH-nya, di restart juga dari Ubuntu-nya. Ini saya baru masuk ya. Di sini kita tulis yes aja ya. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam Ubuntu ya, tapi lewat CMD ya. Itu fungsinya dari SSH ngeremote. Ini kita masukin password yang sama aja, login kayak biasa. Sampai 6. Itu udah masuk ke rootnya ya lewat SSH. Ya, artinya kita udah masuk ke dalam rootnya saya ya, server saya. Ini artinya kita udah berhasil menginstal OpenSSH dan remote servernya lah. Masuknya lewat CMD. Nah, istilahnya kita bisa ngontrol Ubuntu-nya servernya lewat sini.
Oke, kalau kita udah berhasil install remote, selanjutnya kita melanjutkan ke DHCP server ya, mengkonfigurasi DHCP server. Kita coba ping ya, dot sini ya, 888 kayak biasa. Pastikan masih terhubung apa ini dap nih. Oke, kita install aja langsung. Sorry, aku SC DHCP, ini kita menggunakan SC DHCP server untuk memberikan server secara dinamis ya, atau otomatis. Kita tunggu aja ya. Nah, kalau saya sih prefernya tuh kalau ngontrol server Ubuntu udah nggak lewat VM lagi ya, karena di SSH ini enak kalau buat copy paste atau ngontrol-ngontrol segalanya lah, nggak ribet. Ini kita ke etc, langsung kita masuk ke DHCP nya ya. Kalau tadi kan ke SSH, sekarang ke DHCP. Kita langsung kita nano ya DHCPD config DHCPD nya. Nah, kita udah masuk dalam config-nya. Di sini kita turun aja ya sampai ketemu. Nah ya, slightly different configuration. Nah, kita buka aja nih guys. Sorry, kita buka sampai mana? Oh ya, kita buka sampai sini. Kalau kurung itu artinya menjadiin ini ya, teks kayak ngedeskripsiin doang, jadinya nggak masuk ke dalam program codingannya gitu lah. Nah di sini kita isikan. Jadi di sini subnet itu adalah network dari IP server ya. Karena di sini kita pakai /24. Sorry, karena kita pakai IP kelas C. Di sini kita nolin. Terus di sini kita jadiin 0 ya. Kemudian range yang udah ditentuin tadi kan 10 sampai 20 ya. 68 10.10 sampai 10.92 68 10.20. Nah, di sini itu adalah alamat IP servernya juga. Alamat IP server. Berarti kita isikan itu adalah 10.1 sesuai IP server yang kita udah konfigurasi tadi. Kalau di sini adalah domain ya, yang kita pakai net tadi, yang ini mana? Nah ini nama kalian .net. Kalau saya di sini simple aja pakai nama sendiri, .net. Update masnya 0 ya. Kemudian ini router, samakan aja. Karena tidak pakai router, di sini kita hayalkan aja. Jadi router itu sebagai servernya itu sendiri, jadi sama IP-nya. Broadcastnya berarti 255 ya. 168 10. Sorry. Oke, bener ya. Untuk broadcastnya adalah 255. Oke, ini pastikan nggak ada yang salah ya. Oke, kita cek dulu. Aman ya, adli.net. Oke, aman adli.net. Terus kita enter aja Ctrl O, Ctrl X. Di sini kita masuk ke etc default TLS. Lalu kita ke SC DHCP server. Nah, di sini kita isi nih. Salah itu IPv4-nya kita isi ya. Nah, IPv4-nya interface gunakan nPost-nya 8. Post 8 itu adapter dari host only. Karena yang kita mau DHCP kan ya, kita mau jadikan IP-nya itu dinamis, itu adalah nPost 8 supaya kita bisa ngasih ya. Pastikan ejaan nPost-nya itu benar ya, np0s. Terus kita init DHCP server restart. SC yang ketinggalan guys. ISC. Nah, oke, ini udah di restart ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Kita ubah aja guys semuanya.
Coba nih, biasanya lama sih, tergantung ya. Oke, ini kita udah masuk ya. Dari DHCP itu sendiri udah masuk. IP yang kita dapat ini adalah 10.10 ya. Terus default gateway 10, DHCP-nya 10, ini semua server ya. Terus untuk DNS-nya adli.net sesuai yang kita input tadi. Artinya kita udah berhasil memasukkan IP secara DHCP secara otomatis ya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke DNS. Nah, di sini kita install namanya bin 9 ya, atau bin 9. Oke, jadi tuh karena tadi DHCP ini ya, DHCP-nya berhasil, di SSH-nya ke reset nih. Kita masukin aja lagi. Passwordnya 1 sampai 6 ya. Install bin 9 DNS tuh. Nah, kita tunggu aja guys. Cepet kok. Oke, kita masuk ke direktorinya bin ya. etc.bin, sorry ini kurang. Nah, kita masuk ke dalam nih. Oh ya, sebelum kita pastiin di dalam direktorinya itu ada named conf lokal db192 sama db127 sama db lokal. Nanti db127 ini kita ganti jadi 192. Sebelum itu kita masuk ke nano named conf lokal terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukin kayak gini ya. Zone www ini buat nanti server apa sih namanya? www ini buat kita ngeload webnya ya. Di adli.org. Nah, di sini kita pakai tab ya supaya nggak usah spasi-spasi gini lagi. Tab master file etc bin db db. Kalau db kita kan ngikutin adli berarti sini. Nah, ya kita bikin satu aja ya guys. Terus selanjutnya kita masuk ke zona forward untuk masukin IP-nya. Sini kalau di sini masukin IP secara terbalik ya. Biasanya oktetnya 192.168, sekarang mulai dari belakang dulu. 110 tanpa ada oktet keempat. 168.192 in ADDR ARPA. Ya, kita type lagi master file etc bin db 92. Ini 100 db 192 nya nanti kita bikin juga ya. Ya, kita enter aja dulu. Pastikan ini bener ya. Ini kita spasi. Ya bener. Oke. Sini kita CP itu kan copy artinya. Jadi kita nge-copy si lokal ini, terus buat ngepastenya lagi dengan nama file si adli. Nanti si db lokal ini bakal menggandakan dirinya bernama db adli. Terus kita db 127 ya. Kita jadikan dia menjadi 192, kita gandakan. Kita cek ls udah masuk ya. db adli sama 192. Di sini kita buka aja nano db192 terlebih dahulu dan kita masukin IP-nya ya. Sebelum itu localhost-nya kita ganti menjadi nama yang udah kita masukin tadi. Ya, nama yang kita masukin tadi. Adli. Oke, di sini NS ya, name server. Name servernya kita udah bikin kan adli tadi ya. Terus lanjut ke PTR-nya itu yang kita buat tadi, adli.net.
Terus di sini 100 ini kan IP lokal ya. Kita ubah aja jadi IP yang paling depan. IP paling depan oktet keempat. Yaitu tadi oktet keempat jadi server itu kan 1. Tapi kita ikutin aja 1 di sini. adli.net bener ya. Oke, pastikan jangan ada yang salah. Sip. Langsung kita nano db adli. Nah, di sini kita ganti juga di sini, ikutin aja. Rootnya ini sesuai ini ya, root adli. Oke, ini kita sorry titiknya hilang. Ini name servernya juga apa nih ya? Oke, name server sekarang itu adalah pakai www. Kalau tadi kan enggak. Terus di sini nggak usah pakai ini. 27 ini juga lokal ya, kita ganti jadi server kita 10.1. Ini add, bikin lagi. Harusnya nggak usah dihapus tadi. 92.168.10.1. Kalau www nya jangan gede sih, bener. Nah, www nya stabil aja. Oke, aman ya. Seperti adli, sip. Lanjut kita ke nano etc resolve.com. Nah, di sini kita hapus aja bagian ini. Kita sisakan di baris name server. Di name server ini kita masukkan IP server kita. Sip. Seperti 1 ya. Nah, di sini. Nah, ini penentuannya guys, ada error apa enggaknya dengan cara merestart dari modul tersebut. Kalau saya nggak ada error atau apa ya, aman. Nah, sekarang kita coba ya buat ns lookup. Bisa clear dulu supaya bersih. Ya, aman ya. Terus coba balik ya. adli.net. Tuh, udah aman kan? Kalau ada tulisan serve file itu biasanya error di bagian sini nih. Di sini biasanya banyak sekali orang salah pengetikan ya. Termasuk saya tadi. Saya tidak menambahkan slash dan domain ya. Saya pakai ORG. Jadi ini udah berhasil ya. Terus kita coba. Nah, jadi mungkin untuk DNS itu udah selesai ya. Kita lanjut ke tahap web server. Di sini nanti kita akan membangun server ya. Oke, jadi kita langsung aja install. Terlebih dahulu kita coba cek ping 888 ya, ping Google ya. Pada biasanya. Nah, di sini kita install Apache 2. Apache 2 ini biasanya buat website itu terindeks ke localhostnya kita di browser. Oke, sudah terinstall ya. Kita masuk ke cd etc apache 2 sites available. Ini kita copy aja 00 default konfigurasinya dari Apache nya menjadi config-nya si adli ini ya. Pastikan dulu ya ada adli.conf, kemudian kita nano adli.conf nya. Ini kita ganti webmaster sama localhostnya. Nah, oke, jadi di sini kita masukin aja website adli.org. Terus di sini salah ketik. webmaster.adli ya. Ini server pinnya adalah web server @adli, kemudian rootnya ini adalah var www yang ditujukan ke adli, yang di dalam sini adalah index HTML. Oke, kita save dulu. Pastikan jangan ada yang salah ya, karena ini bisa membuat servernya tidak bisa muncul. Kemudian langkah selanjutnya kita ke cd var www mkdir
Karena saya udah buat, kalian tulis saja mkadir adli di sini. Nanti bakal membuat filenya, membuat ya foldernya. Setelah itu kita cek ini sudah ada kan. Kemudian kita chmod R77 seperti gini. 777 adli. Kita enter aja. Sini kita ls-l di sini udah dipastikan permissionnya udah paling atas gitu ya, tidak ada permission lagi. Jadi semuanya udah diizinkan. Seperti inilah pihak administrator lah. Terus kita ke ini aja ya. Nanti. Nah, sini index HTML. Nah, di sini kalian pasti kosong. Kalian bikin aja nano index HTML di sini. Saya udah masukin ini juga ya, codingannya juga. Tinggal di enter. Terus selanjutnya kita buat websitenya itu menjadi bisa diakses di Chrome atau di browser lain lah, supaya bisa diakses di browser ya. Lihat.com seperti ini ya, karena saya udah nyalain jadi tulisan already enabled. Di sini etc init d apache 2 reload, kita reload terus kita restart. Oke, nah di sini kita coba ya gunakan incognito supaya tidak ada cache yang ikut ketika kalian mengakses seperti web yang sama. Ini nggak bakal ikut lah. Nah seperti ini ya, maksud saya udah masuk. Ini website sederhana aja tentang edukasi, inilah belajar gitu deh. Oke, kalau misalnya website udah aman, artinya materi dari web server ini udah selesai ya. Kita lanjut ke FTP guys. Oke, kita lanjut ke modul server dari modul ini ya, modul FTP atau File Transfer Protocol. Apa sih File Transfer Protocol ini? File Transfer Protocol ini adalah sebuah protokol atau aturan kita bisa mentransfer file di luar dari server ini, di luar dari SSH, luar dari Ubuntu. Jadi kalian bisa mentransfer lah dari file browser kalian, dari file Windows kalian ke server. Itu bisa pakai FTP ini. Seperti biasa, sebelum kita download modul FTP-nya, kita ping Google dulu. Aman ya. Nah, di sini kita install Pro FTPD ya. Kita menggunakan Pro FTPD di sini. Pro FTPD. Ya. Kita install. Kita tunggu aja ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, oke, kalau udah selesai diinstal, kalian bisa buka Pro FTPD-nya. Nah, di sini kita buka ya, di dalamnya ada semacam config. Nah, kita fokus ke proftpd.conf-nya aja. proftpd.conf. Nah, di sini kita udah masuk ya. Kita ke bawah aja, kita fokus ke portnya nih, guys. Nah, di portnya kita ganti nih. Di sini karena saya disuruh 3030, kita ganti aja ke 3030. Terus kita X ya, kita save etc init d pro ftpd-nya, kita restart. Oke, aman ya. Dan notes dari saya, kalau misalnya port itu jangan sama dengan port SSH, karena ketika port SSH dan port FTP itu bersamaan, itu bakal terjadi nabrak ya. Jadi nggak bisa dipakai atau nggak bisa di restart. Oke, udah aman ya. Nah, di sini kita pakai software yang namanya WinSCP. Kita buka dulu WinSCP-nya di sini. Oke. Di sini kita new site ya. Terus sini kita pilih FTP-nya aja. Untuk port number tadi 3030 kan. Selanjutnya hostname itu adalah IP server kita. Kita masukkan aja. Username itu username Ubuntu, dan passwordnya password Ubuntu ya juga. 23456. Ya, coba kita login. Nah ya, masuk ya ke home directory-nya Ubuntu. Kalau sampai sini berarti kita udah berhasil ya untuk mengkonfigurasinya. Terus kita coba tes doang ya. Di sini kita
saya mau bikin file, terserah kalian. Kalau di sebelah kiri ini adalah tampilan dari file direktori lokal kalian atau laptop kalian ya. Kalau sebelah kanan ini adalah direktori dari Ubuntu. Nah, saya mau bikin file dulu nih di Ubuntunya, direktori laptopnya. Sini Adli misalnya. Nah, di sini saya buka nih notes nih, karena kan saya sorry ya. Wait. Kurang teksnya ini. Rename. Sorry, text mana? txt file ya, file dokumen. Kita edit, open. Nah, di sini kita masukin nih misalnya Adli kelas 11B. Bentar ya, sederhana aja. Oke. Nah, kita mau transfer ke sini nih. Ke si Ubuntu. Gimana caranya? Kita klik kanan, kita upload nih. Upload file Adli text to remote directory. Dia ngarahin ke home dan ke file Adli ya. Terus ya udah masuk ya. Kita coba cek di sini. Sabar. Kita mau ke home dulu. Nah, di sini kita bisa cek ya di Ubuntunya udah masuk. Coba kita cat ya. Cat ini buat ngeliat file di dalam. Kalau nano kan buat ngedit sama ngeliat juga. Kalau cat cuma buat ngeliat doang. Kita coba. Nah, di sini Adli kelas 11. Ini ngebug nih ya. Root aslinya jadi nyambung. Coba nano aja. Tuh, masuk kan? Yang tadi kita tulis di laptop kita istilahnya ya. Masuk ke namanya Ubuntunya. Nah, dari ini artinya kita sudah menyelesaikan modul 1 sampai 8 ya. Mulai dari VM, instalasi, alamat IP, remote server, terus DHCP, DNS, web, dan FTP. Nah, jadi mungkin segitu dulu ya tutorial menginstal modul-modul, misal Ubuntu server dan modul-modulnya dan isi-isinya ya, dan mengkonfigurasi juga. Sekian dari saya, Ahmad Adi Algani, jurusan TKJ kelas 11B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.